aktivitas teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Suro Bolang. Kali ini di kesempatan kali ini saya bersama beliau Mbak Yuti. Kebetulan lagi longgar karena sapi-sapinya udah dirit nih, ya toh. Ayam sudah dikasih makan, makanya ini kita ajak untuk mengeksplor alam. Jadi kebetulan di belakang kita itu ada aliran dan tidak terlalu banjir. Kita nanti akan mengaplikasikan jebakan tradisional, namanya apa Mbak? Wuwu. Ini yang dipakai orang-orang zaman lampau, dan ini akan kita lestarikan dan kita edukasikan kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman menghindari setrum, menghindari jaring, menghindari potas atau obat racun. Ini pakai ini. Nanti kita akan aplikasikan di situ, dan ya aliran ini mudah-mudahan dapat rezeki ikannya. Peralatan sudah kita bawa, termasuk ini yang kecil namanya apa Mbak? Telek. Ini digunakan untuk besang belut atau perangkap belut atau ikan-ikan yang bisa masuk ukuran diameter yang ini ya. Oke, ikutin terus kegiatan kami. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, dan mudah-mudahan menginspirasi, menghibur, dan tentunya memberi nilai pesan-pesan moral kepada teman-teman yang menonton, bahwa kita sebagai generasi yang beradab dan bermoral harus bisa menjaga ekosistem alam ciptaan Tuhan. Demikian, ikuti terus, yuk. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita akan seperti biasa, tradisi kita yaitu berdoa bersama. Dimanapun kita berada, seyogyanya kita berdoa supaya apa? Supaya kegiatan kita semuanya lancar, selamat, dan tidak ada halangan apapun. Ya, sekali lagi, ketika kita sopan terhadap alam, kita cinta kasih terhadap alam, insya Allah alam akan memberikan bahasa cintanya kepada diri kita semuanya. Ya, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan saya dan tim tidak ada halangan apapun dalam bentuk hal apapun, semuanya lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Teman-teman, di belakang saya ini ada gua, ya. Ini gua ini kalau digali lebih dalam itu bisa buat istirahat. Cuman ini dulu digunakan untuk istirahat ya. Cuman saya tidak menghimbau, menyarankan untuk tidak masuk. Di situ gua. Jadi gua itu terbentuk mungkin jutaan tahun yang lalu ya, buat istirahat mbah kita kalau dulu di alam nyari ikan buat istirahat di seperti itu. Ya, yuk ikutin terus kegiatan kami. Jangan lupa subscribe. Inilah teman-teman, kita sudah sampai di titik lokasi di sungai. Yang akan kita lakukan adalah mengaplikasikan yaitu telek serta wuwu atau bubu atau oyol. Jadi wuwu atau bubu atau oyol ini diletakkan ya di bantaran air yang mengalir, arus yang punya arus ya. Kalau telek ini di tempat yang tenang. Ini nanti kita akan aplikasikan. Caranya seperti apa? Ikuti terus kegiatan kami. Kita akan lihat titik spot yang kelihatan bagus, di mana kita akan eksekusi ya. Kalau di sini agak tenang, kayaknya kita akan pasang yang pertama, yang ini dulu teman-teman. Yang ini dulu, telek. Jadi kita tinggalkan, kita cari tempat yang mengalir arusnya nanti ya. Oke, Mbak Yuti ngasih kain saya aja di atas aja, nggak apa-apa. Saya yang turun, oke? Nah, jadi untuk mengisi ini teman-teman harus menggunakan, jadi teman-teman untuk nutup atasnya ini ya, atasnya ini cukup pakai rumput-rumputan kayak gini, teman-teman bisa dapatkan ya di pinggir-pinggir ini. Nanti untuk nutup gini teman-teman, udah beres.
Oke. Nah, sebelum ditutup itu harus dikasih umpan. Kebetulan umpan kita itu karena tradisional sudah menjadi rojo modern, pakainya sing berubah modern. Pakainya roti. Ting, rotinya ini kita akan kasih makan di sini. Masukkan separuh aja, ya toh. Sing separuh dimakan sing beli. Makan dah, Bung. Coba. Ini umpannya. Oke, terus kita masukkan begini. Sebenarnya umpan yang terbaik adalah dari cuyu. Cuyu digeceki, cuyu itu kepiting sawah, ditumbuk terus dicampur dengan tempe bosok. Nah, itu buat umpan ini. Lah, ini di air yang tenang, teman-teman. Kita akan ke sana, kita akan pasang ini. Setelah kita pasang, nanti saya akan mempraktekkan yang namanya gugu. Gugu itu mencari ikan dengan tangan kosong. Itu namanya gugu. Kalau zaman bayi itu namanya apa? Gugu. Jadi gerayang-gerayang nanti nyari ikan yang di apa diambil. Kalau nyari nyenggol di pegangan ya gitu. Dapatkan. Tuh. Oke, kita akan masuk ke bawah. Nanti yuk ikutin. Bayi itu di sini aja. Karena ini agak dalam kan. Umpama sing jeblok aku bayi itu hanya melihat aja. Oke. Bentar. Teman-teman kalau di sini hati-hati karena biasanya ada ular juga ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan yang ada kayak gini. Kita akan pasang umpannya di tempat yang tenang semacam ini ya. Jadi nggak tempat yang ada air mengalir. Caranya teman-teman masang ini harus dikasih pemberat di atasnya supaya apa? Supaya tidak bergerak-gerak. Kita kan pasang di sini. Pemberatnya kita akan cari batu yang ada di sekitar situ kalau ada ya. Ya teman-teman, kalau mau masuk ke sungai apapun, carilah alat. Yang pertama itu alatnya sebagai pendeteksi dalam atau tidaknya. Bisa akar-akar kayak gini ya. Ini teman-teman masyarakat kita, ayo jaga lingkungan kita. Jangan buang sampah plastik-plastik sembarangan. Karena bisa menyebabkan banjir. Ya, nah ini seperti ini. Kedalamannya sekitar ini teman-teman, sini. Ya. Nah ini kita akan pasang di dalam sini, teman-teman. Keleknya, mudah-mudahan dapat. Biasanya ikan itu nunggunya di aliran kayak air terjun tapi yang kecil-kecil kayak gitu, teman-teman. Nah kita akan pasang di sini ya. Oke. Kita kasih pemberat. Oke, kita pasang juga di sini. Nah, nanti selanjutnya mencium aroma ini supaya nggak curiga sama jebakan itu kita buat sealami mungkin. Nah, kita kasih di sini. Memancing belut juga, belut atau ikan yang lainnya ya. Selain itu, ini adalah sebagai penanda bahwa kita menaruh jebakan atau perangkapnya di sini ya. Oke, setelah ini kita akan coba tubuh mendapatkan teknik mendapatkan ikan secara tradisional, tetap menjaga ekosistemnya. Jadi dengan cara menangkap langsung dengan tangan. Kita akan lihat di sungai ini apa ada ikannya ya. Kita jalan dulu, kita naruh tempat kita. Kita.
akan mencari di sekitaran sini. Ya teman-teman, ini kita adalah pakai metode gugu. Kalau di tempat kami gugu itu mencari ikan ya tanpa alat, jadi pakai tangan kosong. Nah biasanya ikan-ikan kecil kayak udang, wader, uceng, pokoknya yang kecil-kecil itu ada di pinggir-pinggir spot atau pinggir-pinggir batu ya. Di situ biasanya bersarang atau yang bentuknya cekung atau ada lubang. Jadi kita menyisir bagian pinggir-pinggir seperti ini ya teman-teman. Biasanya juga ada ikan-ikan yang besar yang mungkin mencari sarang untuk membuat dia memijahkan telurnya kayak gitu. Nah ini kebetulan pas banjir kayak gini biasanya itu tidak banyak ikan. Biasanya seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau banjir biasanya terbawa oleh arus kan gitu. Arusnya masih lumayan ini ya. Kita akan coba terus mencari, menyisir di pinggir-pinggir spot ya. Ini teman-teman kebetulan saya pertama kali kesini ya, jadi saya untuk medannya betul-betul belum memahami kedalamannya airnya. Jadi posisi permukaannya kita nggak ngerti ya mana yang bagian dalam. Tapi yang saya tahu ya itu bagian pinggir pasti dangkal. Ini kebetulan saya nemu topi teman-teman. Ini topi, mungkin topinya punyanya yang punyanya yang mancing. Nah ini punyanya mancing. Nah saya nemu, saya taruh situ, tapi saya taruh atas saja supaya nanti ada yang memerlukan bisa dipakai. Ikutin terus teman-teman. Yuk, kalau mau nyemplung, ayo sini. Oke, kita lanjut. Ya teman-teman, sebenarnya ini tidak hal yang mudah ya. Untuk mencari ikan ini dibutuhkan skill, keterampilan juga. Nggak semua orang bisa, karena selain dituntut kita untuk peka, kita juga harus bisa membedakan mana yang termasuk. Wah ini saya dapat teman-teman, ini saya dapat, saya dapat. Lumayan ukurannya, sekali bisa lihat kita masukkan yang namanya kecil. Nah, nanti bisa kita pakai bahkan bisa makan minyak. Ini saya kepikiran kepisnya itu kan nggak ada penutupnya. Sebentar, ini ada rumput, saya akan cabutin rumput di pinggir-pinggir ini untuk menutup kepisnya atau tempat ikannya. Ada tanahnya, saya cuci. Nah ini tujuannya untuk menutupi kepis supaya ikan yang didapat itu tidak keluar ya. Ini adalah cara tradisional sebagai wujud memang untuk daripada kearifan lokal dan melestarikan habitat ikan perairan air tawar ya. Jadi kita mengambilnya seperlu dan secukupnya saja. Nah ini saya buat tutup supaya aman ya teman-teman. Siap, kita akan lanjutkan lagi pencarian gugu, mencari ikan dengan tangan kosong. Nah ini bahkan tangan dewa seperti Inun itu dulu merguru